Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang uh, soal dan jawaban yang terdapat pada suplemen bahan ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 ya. Kali ini kita akan lihat di bab 1. Oleh karena itu silakan yang memilikinya membuka pada halaman kelima. Ini halaman kelima. Evaluasi kompetensi siswa bab 1. Kelompok soal A. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Asmaul Husna sangat dianjurkan agar kita sering membacanya dengan harapan agar dapat apakah A. meraih apa yang kita cita-citakan, B. memperoleh rezeki yang melimpah, ataukah C. mencapai kesuksesan hidup mandiri, ataukah D. mengambil maknanya dan menerapkan dalam keseharian ya. Mana jawabannya? Asmaul Husna itu harus kita pahami ya, harus kita tahu maknanya apa. Kemudian kalau udah tahu diterapkan dalam keseharian kita. Berarti mana jawabannya? Jawabannya yang cocok adalah yang D. mengambil maknanya dan menerapkan dalam keseharian. Lanjut nomor 2. Dalil yang meyakinkan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dinamakan apa? Apakah A. dalil naqli, atau B. dalil aqli, C. dalil syar'i, ataukah D. dalil qauli? Dalil qauli apa? Qauli itu perkataan. Ya. Ya, kalau syar'i, dalil syar'i itu syariat. Dalil aqli itu akal, pikiran. Kalau dalil naqli itu nukil ya, nyomot dari biasanya dinukilkan dari kitab Al-Qur'an, dinukilkan dari hadis. Oh, itu berarti dalil atau dalil yang berdasarkan Quran dan hadis itu dinamakan dalil naqli. Nomor 3. Berikut ini termasuk dalam Asmaul Husna kecuali apa? Apakah A. Al-Fatah, ataukah B. Al-Wahhab, ataukah C. Al-Amin, ataukah D. Al-Basir? Al-Fatah apa? Al-Wahhab apa? Al-Amin apa? Al-Basir apa? Ya. Kalau Asmaul Husna itu kan ada nyanyian itu Fatahul Alim. Oh, berarti Fatah itu Asmaul Husna. Al-Wahhabul Qahar. Nah, itu Wahhab itu Asmaul Husna. Al-Amin, engkaulah nabiku. Oh, Al-Amin itu sifat nabi ya, karakter nabi. Berarti yang bukan Asmaul Husna adalah Al-Amin, karena Al-Amin itu karakter atau sifat yang dilekatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau yang menyematkan kembali Hajar Aswad ke Ka'bah. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nomor 4. Keyakinan yang tertancap dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan adalah pengertian iman menurut apa? A. Pikiran, B. bahasa, C. istilah, D. keyakinan. Nah, keyakinan adalah bla 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 bla. Kok malah iman menurut keyakinan? Bukan ya, yang D bukan. Yang B bahasa keyakinan. Bahasa arti iman secara bahasa itu apa kemarin? Keyakinan. Oh, berarti bukan ya. Ini kan sebuah istilah. Berarti ini pengertian menurut istilah ya, bukan pikiran doang ya, tapi istilah. Jadi jawabannya adalah yang C, istilah. Nomor 5. Ketika berlangsung ujian, posisi duduk Arka dekat dengan Ayu. Ia selalu berusaha bertanya dan mencontek pekerjaan Ayu karena bapak atau ibu guru pengawas tidak melihatnya. Perbuatan Arka walaupun tidak dilihat oleh bapak atau ibu guru pengawas, tetapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, sesuai dengan namanya yang indah yaitu apa?
A. Al-alim, B. Al-basir, C. As-sami, D. Al-khabir. Al-alim apa? Yang maha tahu. Al-basir apa? Yang maha melihat. As-sami apa? Yang maha mendengar. Al-khabir apa? Yang maha teliti. Berarti yang maha melihat yang mana? Al-basir, yang B. Soal nomor 6. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan suara lembut atau pelan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar sesuai dengan namanya yang indah, yaitu A. Al-alim, B. As-sami, C. Al-basir, D. Al-khabir. Al-alim apa tadi? Yang maha tahu. As-sami maha mendengar. Al-basir maha melihat. Al-khabir maha teliti. Mana yang maha mendengar? Yang B. As-sami. Lanjut nomor 7. Allah memiliki nama yang indah yang artinya maha melihat dan maha mendengar sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu A. As-sami dan Al-khabir, B. Al-basir dan Al-alim, C. Al-alim dan Al-basir, D. Al-basir dan As-sami. Kita ditanya tentang apa? Maha melihat dan maha mendengar. Kita jeda dulu. Maha melihat. Mana yang ada maha melihatnya di awal? As-sami. A. As-sami maha mendengar. B. Al-basir maha melihat. Oh, ini Al-basir. C. Al-alim maha tahu. Oh, bukan. D. Al-basir maha melihat. Ini juga yang maha melihat ada dua, yang B dan D. Tinggal kita pilih nanti. Yang B, Al-basir dan Al-alim. Al-alim apa? Maha tahu. Yang ditanya maha mendengar. Kalau yang D, As-sami, maha mendengar. Oh, ini. Berarti jawabannya Al-basir dan As-sami, yang D. Oke. Selanjutnya kita bahas yang nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataannya kita lewati dulu. Kita lihat ke pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna As-sami. Hal itu ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Kita garis bawahi As-sami, maha mendengar. Kita lihat pernyataannya yang ada kaitannya dengan maha mendengar. Pernyataan pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka kesempatan bertaubat kepada hambanya yang berbuat dosa. Ini kata kuncinya bertaubat, bukan mendengar. Nomor 2, pernyataan kedua maksudnya, Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan dan melonggarkan rizkinya kepada makhluknya. Ini kata kuncinya memberi rizki, ya, bukan melihat, bukan mendengar, ya, bukan mendengar. As-sami kan mendengar, berarti bukan yang ini. Pernyataan ketiga, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat segala aktivitas makhluknya walaupun lembut dan kecil. Kata kuncinya melihat, yang ditanya adalah mendengar. Pernyataan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Ini kata kuncinya mendengar. Berarti sama dengan yang ditanya, yaitu As-sami, maha mendengar. Berarti jawabannya adalah pernyataan yang keberapa? Yang keempat, yang D. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan penggalan ayat berikut ini. Wallahu sami'un alim. Ini pertanyaannya apa? Penggalan ayat tersebut terdapat Asmaul Husna apa? Coba kita lihat lagi penggalannya. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha tahu, maha mengetahui. Asmaul Husnanya As-sami dan Al-alim. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, mana Asmaul Husna yang cocok? A. As-sami, oh ada. B. Al-khabir, oh enggak ada. Yang B. As-sami, ada. Yang B. Al-alim, oh ada. Berarti B ini jawabannya, ya. Sementara yang C. Al-khabir dan Al-alim tidak ada. D. Al-khabir dan Al-basir juga enggak ada. Jawabannya tetap B. Oke, lanjut soal nomor 10. Seseorang yang mengerjakan perbuatan maksiat padahal ia tahu bahwa perbuatannya merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala,
namun ia tetap melakukannya, maka orang tersebut tidak mengimani adanya Asmaul Husna apa? Ya, dia itu tahu Allah itu melarangnya, tapi tetap saja bandel melakukannya. Dikiranya Allah itu nggak melihat apa? Ya, dikiranya Allah nggak melihat, padahal Allah itu maha melihat. Nah, maha melihat Asmaul Husnanya apa? Al-Basir, yang A, yang B kan Al-Khaliq, maha pencipta ya. Yang As-Sami juga bukan, Al-Wahhab juga bukan. Jawaban yang tepat adalah Al-Basir, maha melihat. Nomor 11. Zaid selalu berusaha untuk jujur dalam setiap ucapan dan tindakan karena ia mengetahui bahwa Allah maha mengetahui. Kita garis bawahi, Allah maha mengetahui setiap isi hati, ucapan, dan perbuatan makhluknya. Perbuatan Zaid tersebut mencerminkan Asmaul Husna apa? Maha mengetahui apa Asmaul Husnanya? Al-Alim. Al-Alim terdapat pada jawaban yang mana ini? Oh, yang A, Al-Alim. Oke. Lanjut nomor 12. Berikut ini yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna Al-Khabir. Yang mana ini? Al-Khabir maha teliti ya. Teliti itu detail, terperinci dan sebagainya. Nah, kita lihat kalimat yang cocok. Yang A, Allah mengampuni dosa bagi orang-orang yang mau bertaubat kecuali dosa syirik. Allah maha pengampun. Bukan. B. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman sebagai rezeki bagi manusia. Ya, semua sebagai rezeki bagi manusia. Allah memberi rezeki. Oh, bukan. C. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Allah Maha Pencipta. D. Allah menyusun organ tubuh manusia yang sangat rumit dan lengkap, yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas sendiri-sendiri. Ya, Allah Maha menciptakan dengan teliti. Berarti Allah Maha teliti. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 12 ini. Yang D. Lanjut soal ke-13. Perhatikan penggalan ayat berikut ini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 tersebut memuat penjelasan tentang apa? Coba kita lihat dulu kembali maknanya, teks ayatnya. Walillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang indah atau asma'ul husna. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah, kepadanya Allah, biha dengan asma'ul husna. Kita disuruh berdoa dengan nama-nama asma'ul husna yang dimiliki oleh Allah. Ya, kita disuruh berdoa ya. Lanjut kita lihat pernyataannya. Pilihan yang benar yang mana? A. Manusia diperintah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya atau Asmaul Husna. Nah, ini dia jawabannya ya. Sudah ketemu ya. Nah, kita boleh lihat yang B atau tidak, tapi kita lihat saja lah. Yang B apa kira-kira? Ajaran Islam sangat baik dalam menganjurkan umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dianjurkan berdoa, belum spesifik ya. Kalau yang C, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk selalu waspada dengan perbuatannya. Nah, ini mah implementasi ya. Yang D, manusia diperintah untuk selalu taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Ini perintah umum ya, perintah umum di awal-awal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 13 ini adalah yang A. Kita lihat di halaman berikutnya. Tring. Nomor 14. Keimanan seseorang bisa naik dan bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Yazidu naik, yang kusu turun ya atau berkurang. Cara mengatasi keimanan yang sedang turun adalah kalau iman kita sedang turun, itu bagaimana caranya? Kita kan bukan malaikat yang imannya itu la yazidu wala yang kusu, tidak tambah, tidak turun, tidak naik, tidak turun, tidak tambah, tidak kurang. Kita juga bukan seperti imannya para setan-setan, ya. La yazidu wa yang kusu, tidak tambah-tambah, tapi malah berkurang, tidak naik-naik,
tapi malah turun. Nah, kita juga tidak seperti Nabi, ya. Lah, yang kusu, tapi yazidu wala yang kusu, senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kita manusia biasa, ya. Yazidu kadang naik, yang kusu kadang turun. Nah, kalau kita sedang turun iman kita, bagaimana caranya? Apakah A, tidak terlalu memikirkan keadaan iman? Oh, tidak memikirkan. Wow, no, bukan. Yang B, berpasrah karena sudah waktunya keimanan mengalami penurunan. Kayak tahu saja takdir kita ya. Pasrah, sedang down, ya kita pasrah saja. Ya kita harus usaha ya. Nah, usaha dulu ya. Yang C, menyadari bahwa manfaat keimanan dan beribadah untuk diri sendiri. Nah, kita harus mulai kembali kalau iman itu sangat bermanfaat bagi kita. Maka kita harus memulai dari diri kita ya. Ini C kita tandai dulu. Yang D apa? Menunggu untuk mendapat musibah. Masya Allah, suruh nunggu dapat musibah ya. Iman turun saja sudah musibah, masa nunggu musibah datang bertubi-tubi ya. Itu kan kacau ya. Agar teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, untuk mengingat kepada Allah harus nunggu musibah ya. Astagfirullah, bukan yang D. Tapi yang mana tadi yang kita tandai? Yang C, menyadari bahwa manfaat keimanan dan beribadah untuk diri sendiri. Lanjut nomor soal ke-15. Berikut ini merupakan salah satu contoh cermin perilaku beriman kepada Asmaul Husna Al-Basir, yaitu contoh cermin perilaku beriman Asmaul Husna Al-Basir, Maha melihat. Ini yang mana nih? Coba yang kita lihat yang A. Arif selalu berusaha menunjukkan sifat jujur dalam melaksanakan tugasnya karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya ya. Nih, Allah mengawasi karena Allah itu melihat. Ini kita tandai dulu ya. Ini sepertinya sih cocok. Yang B coba, apakah lebih cocok? Budi selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan kesalahan. Ini mohon ampun, berarti Allah itu Maha Pengampun. Oh, enggak cocok ya. C. Calvin atau Kelvin apa Calvin? Ya. Kelvin melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi walaupun akhirnya terbongkar oleh orang lain. Ini enggak ada ya, enggak ada rasa keimanannya. Ini kan hanya humanisme, berarti enggak cocok. Yang D coba, Devi menyadari telah menyakiti temannya, kemudian dia meminta maaf. Nah, ini kan hubungan sesama manusia. Yang hubungan dengan Allah vertikal mana? Tetap saja yang tadi yang kita tandai tadi yang A ya. Arif selalu berusaha menunjukkan sifat jujur dalam melaksanakan tugasnya karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita loncati pertanyaannya sih apa ya. Lihat ke bagian bawah. Yang bukan merupakan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan pada nomor berapa? Apa 4, apa 3, apa 2, apa 1 ya. Ini yang bukan hikmah beriman pada Allah. Yang mana? Apakah coba kita lihat pernyataan ke-1. Menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat tahayul dan syirik. Apakah hikmahnya itu? Oh, bukan, ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau iman kepada Allah itu harus menjauhi diri dari hal-hal yang bersifat tahayul dan syirik karena itu akan merusak iman. Ini benar, tapi tidak menjawab pertanyaan ya. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan niat di hati karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Ya, hati-hati, harus hati-hati. Nah, ini adalah konsekuensi juga. Kalau kita iman pada Allah, maka kita harus hati-hati ya. Ya, hati-hati dalam ucapan, perbuatan, dan niat di hati. Ya, karena Allah Maha mengetahui. Nah, ini Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Yang yang nomor 3, hati menjadi was-was dan khawatir karena selalu diawasi dan dicatat perbuatannya. Nah, ini dia.
hati menjadi was-was dan khawatir karena selalu diawasi dan dicatat perbuatannya. Ya, ini gimana nih ya? Ini aneh nih ya. Aneh ini. Nomor 3 ini aneh. Coba nomor 4, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan. Nah, ini cocok ini. Cocok. Jadi yang cocok nomor berapa aja tadi? Yang cocok nomor 1 itu kan konsekuensi. Jadi kalau kita iman berarti kita harus menjauhkan diri dari sifat takhayul dan syirik. Nomor 2, konsekuensi atau sesuatu yang dapat kita temukan, ya kita jadi hati-hati ya. Kalau yang keempat, kita jadi lebih dekat kepada Allah. Nah, jadi yang aneh tadi yang nomor berapa? Pernyataan nomor 3. Jadi yang bukan merupakan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan pada nomor 3. Yang B. Lanjut nomor soal ke-17. Seseorang yang berbohong dan menutupinya dari orang lain dengan cara berpura-pura berbuat kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua perbuatannya tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna apa? Maha melihat. Asmaul Husna dari Maha melihat itu apa? Iya, Al-Basir. Mana yang Al-Basir? Yang C. Bukan Al-Alim, Maha tahu, bukan Al-Hakim, Maha bijaksana, bukan As-Sami, Maha mendengar, tapi Al-Basir, Maha melihat. Soal ke-18. Ilmu Allah itu sangat luas, meliputi seluruh alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna apa? Yo, apa coba? Nomor 18 ini. Apa kata kuncinya? Allah itu ilmu Allah. Jadi Allah itu maha tahu ya, maha yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu kan ilmu. Orang yang punya ilmu kan alim. Tapi kalau maha tahu alim gitu ya. Mana yang al-alim? Yang B. Oke. Tanpa melihat yang lain pun sudah ketemu yang B. Ya, maha tahu itu al-alim. Pertanyaan ke-19. Perhatikan hadis berikut ini. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ghaira wahidatin man ahsaha takhalal jannah. Nah, kita artikan dulu aja ya. Inna sesungguhnya lillahi, Allah itu lillahi ta'ala. Allah itu memiliki apa? Tis'atan wa tis'ina. Tis'atan itu 9, wa tis'ina dan 90 berarti 99 isman nama. Mi'atan 100 ghairu wahidatin kecuali 1 atau 100 kurang 1 ya. 99 itu 100 kurang 1. Man asoha, man siapa saja aso yang menjaga Asmaul Husna tersebut, takhola akan masuk al-jannata ke surga. Jadi siapa yang menjaga Asmaul Husna akan masuk surga ya. Maka mari kita jaga Asmaul Husna itu. Kita fahami, kita hafalkan, kita fahami, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaannya apa? Hadis tersebut menjelaskan barang siapa menjaga atau menghafal Asmaul Husna maka akan, tadi kan sudah dibahas di ujungnya, takhalal jannah, masuk surga. Mana yang masuk surga nih? Yang apa? Terjamin rezekinya, bukan. B. Dijamin jauh dari siksa. Tentu kalau di surga kalau di surga tidak disiksa. Nah, tapi kita lihat yang lebih tepat. C. Dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini lebih tepat ya. Yang D. Terjamin ketenangan hidupnya. Memang di surga ketenangan hidupnya terjamin, tetapi tekstual takhalal jannah itu masuk surga. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal yang ke-20. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, tentu akan basar apa? Maha melihat.
berarti tentang penglihatan mata, kaitannya penglihatan mata ya. Jawabannya apa? Menggunakan matanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ada mata ya. Kita centang dulu ya. Yang B apa? Memanfaatkan matanya hanya untuk kepentingan akhirat. Wah, mana bisa ya? Kita kan masih di dunia. Yang C, menggunakan matanya hanya untuk kesenangan dunia. Wah, ini kebalikannya ya. Hanya senang-senang dengan mata, tidak bisa lah. Kita kan punya kepentingan akhirat. Yang D, mengobati matanya jika menderita sakit. Wah, ini kayak orang kena penyakit, kayak Pak Dokter ya. Mengobati matanya jika menderita sakit. Itu kewajiban basaria sebagai makhluk ya. Nah, ini memang bagus. Kalau kita sakit harus berobat. Itu ikhtiar. Tapi tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi yang sesuai dengan pertanyaannya adalah yang A, yaitu menggunakan matanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup dah sampai di sini dulu ya. Nanti tidak kelamaan. Nah, semoga kita bisa bersua pada episode berikutnya. Semoga ini semuanya ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf dan undur diri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.